Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Diandra Diva Pertiwi dari kelompok 10 dan saya di sini sebagai moderator. Kelompok saya terdiri dari Wisnu Maliki Syamsuddin, Gaza Aryo Pramudia, Moh Ansor, Diandra Diva Pertiwi, dan Irviani Saiful Putri. Di sini saya akan membahas tentang manajemen keuangan. Dan pertama-tama saya akan membacakan tentang pengertian manajemen keuangan. Manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasian, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Sedangkan pengertian dari manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Fungsi manajemen keuangan. Fungsi pokok manajemen keuangan antara lain menyangkut keputusan tentang penanaman modal, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen pada suatu perusahaan. Adapun kegiatan yang paling penting yang harus dilakukan manajer keuangan yaitu planning, merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan. Budgeting, kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Controlling, melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Reporting, melaporkan keuangan. Auditing, proses pemeriksaan keuangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, menjaga arus kas, yakni cash flow. Yang kedua, mempersiapkan struktur modal. Yang ketiga, memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir, pemanfaatan keuangan yang tepat. Selanjutnya adalah fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, akuntabilitas. Prinsip pertama di sini adalah akuntabilitas yang berarti kewajiban moral atau hukum yang melekat pada subjek, yakni bisa perusahaan, individu, atau kelompok. Yang kedua adalah konsistensi. Jadi, menurut prinsip ini, sistem dan kebijakan keuangan perusahaan haruslah konsisten dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, kelangsungan hidup. Apa yang dimaksud dengan kelangsungan hidup di sini? Kelangsungan hidup ini bisa diartikan sebagai ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi. Nomor 4, transparansi. Pada prinsip manajemen keuangan yang keempat ini, berarti perusahaan harus transparan atau terbuka mengenai pekerjaannya. Dan yang kelima adalah standar akuntansi. Pada dasarnya, prinsip ini lebih merujuk pada sistem akuntansi dan sistem keuangan yang digunakan oleh perusahaan di mana sistem-sistem ini haruslah sesuai dengan standar akuntansi pada umumnya, yakni yang berlaku di Indonesia. Yang keenam, integritas. Prinsip integritas ini lebih menunjuk kepada aktivitas operasional perusahaan. Jadi, menurut prinsip ini, setiap individu yang terlibat dalam operasional perusahaan harus memiliki integritas yang baik. Dan yang terakhir, pengelolaan. Pada prinsip ini jelas ada penekanan pada kemampuan perusahaan untuk mengelola dan menggunakan dana yang diperoleh demi bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ruang lingkup manajemen keuangan. Keputusan pendanaan meliputi kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan. Keputusan pengelolaan aset. Kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Keputusan investasi. Kebijakan penanaman modal perusahaan kepada aktiva tetap atau fixed aset. Terakhir, analisa rasio keuangan. Alat analis yang sering digunakan untuk mengetahui kondisi dan prestasi keuangan perusahaan. Tolak ukurnya biasanya dengan membandingkan kenaikan atau penurunan prestasi antara dua laporan posisi keuangan pada dua periode waktu tertentu. Analisa rasio keuangan yang umum dipakai dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, leverage ratio, rasio untuk menilai seberapa besar dana yang diberikan oleh pemegang saham atau owner dibandingkan dengan dana yang diperoleh dari pinjaman dari pihak kreditur. Laporan berupa total debit to assets atau DAR, total debit to equity atau DER. Kedua, liquid ratio, nilai rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban finansial dalam jangka pendek. Laporan berupa analisa current ratio dan working capital to total assets atau WCTAR. Sekian
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dari kelompok kami dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.